Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, saya sedang memegang sebuah pusaka berbentuk pedang. Nah ini kemarin adalah milik dari salah seorang pelanggan saya, yang mana kemarin itu beliau menitipkan untuk dibuatkan warangka baru. Karena untuk di warangkanya yang lama ini bisa dibilang sungguh sangat sederhana banget. Jadi melihatnya itu kayak prihatin gitu lah. Karena untuk di pusakanya itu bagus, tapi warangkanya itu sangat memprihatinkan. Itulah kenapa terus mungkin beliau mungkin mikir juga, melihat dari koleksi-koleksi pedang saya kok kayaknya bagus gitu loh. Untuk di warangkanya itu terlihat bersih, dan juga untuk di motifnya itu bagus-bagus. Akhirnya kemarin terus beliau mengirimkan dari salah satu koleksinya untuk dibuatkan warangka. Nah ini adalah warangka pedang yang dibuat oleh tukang saya. Ini kalau Anda melihat Sobat, untuk di motif kayunya ini sungguh sangat luar biasa banget, karena ini memang bisa dibilang adalah kayu pilihan. Ini adalah kayu telesium, tapi untuk di motifnya ini memang pilihan Sobat. Jadi meskipun sama-sama kayu telesiumnya, tetapi ada juga yang untuk di motifnya ini ada yang biasa. Nah kalau untuk yang seperti ini adalah motif kayu pilihan. Itu seperti itu menurut dari keterangan tukang saya. Jadinya bagus banget. Nah kalau kita memiliki sebuah pusaka atau koleksi pusaka yang katakanlah itu terlihat bersih, terlihat bagus, menyenangkan, itu di hati itu ada perasaan kayak senang. Di hati itu ada perasaan kayak punya kepuasan tersendiri gitu loh. Daripada kita memiliki pusaka tapi dibiarkan berkarat, tidak dirawat. Meskipun itu kerisnya bagus Sobat, tetapi kalau tidak dirawat dan juga untuk di warangkanya katakanlah kayak gini. Ini kalau Anda melihat sebenarnya ini adalah warangka bagus, tetapi mungkin sama beliaunya kurang terawat. Jadi kalau Anda melihat di sini kayak dimakan tikus Sobat di bagian sini. Nah, ini nanti yang akan saya review untuk di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang baru saja tak dapatkan dari salah seorang rekan kosan asli saya dari Trenggalek. Menurut dari keterangan beliau, ini didapatkan atau pusaka ini bekas dari milik Mbah Lurah daerah Pacitan. Menurut dari keterangan teman saya seperti itu. Jadi hunternya itu dia dapatkan dari Mbah Lurah dari kawasan Pacitan. Seperti itu. Nah ini adalah pusakanya. Insya Allah untuk di pusakanya sendiri pun juga bagus, bilahnya masih tergolong utuh, dan untuk di pamornya pun juga pamor yang bisa dibilang ini adalah pamor yang istimewa Sobat, yaitu pamor Tejo Kinurung. Pamor Tejo Kinurung itu untuk di pamornya itu berkisar pada hal keselamatan dari sang pemilik pusaka. Ini sangat cocok sekali diagem oleh mereka yang memegang tampuk kepemimpinan, seperti kayak lurah, kepala dusun, camat, bupati, mungkin seperti itu, raja mungkin seperti itu juga Sobat. Nah, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu, ada mungkin sekitar 1 mingguan ya, 1 minggu apa kurang gitu. Saya pun sebenarnya juga mendapatkan Sobat pamornya Pak Tejo Kinurung, dan masih belum sempat saya warangkan karena saya harus menunggu. Kalau ke tukang warang itu harus menunggu biar banyak dulu baru dikirim. Kalau masih 1-2 gitu biasanya tak kumpulkan dulu, karena ya sayang ya kalau cuma 1-2 dikirim kurang maksimal. Jadi biar semuanya nanti mungkin kayak 10-15 baru tak kirim, itu seperti itu Sobat. Nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja tak dapatkan, dan sekaligus di sini saya akan mereview dari salah satu pusaka yang kemarin itu sudah selesai diwarangi oleh tukang saya. Ini adalah pusaka yang bisa dibilang maharnya terjangkau, yang sangat cocok sekali bagi Anda yang biasanya pemula yang menginginkan dari pusaka-pusaka sepuh tetapi maharnya ini terjangkau. Nah ini adalah pusaka yang saya rekomendasikan. Insya Allah untuk di pusakanya bagus, dapurnya kalau nggak salah adalah dapur tilam upi, pamornya adalah pamor Wosuta. Kita akan mereview seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan ini, yang mana menurut dari keterangan teman saya, ini konon didapatkan dari Mbah Lurah dari wilayah Pacitan atau dari daerah Pacitan. Baik Sobat, ini adalah wujud dari pusaka-pusaka yang akan saya review di episode kita kali ini. Mungkin saya akan menunjukkan kepada Anda hasil dari tukang saya. Nah ini adalah hasil dari tukang saya dengan garapannya warangka pedang. Nah ini seperti ini, jadinya bagus banget ya. Mungkin di antara Sobat ada yang tertarik juga untuk membuatkan warangka seperti ini, bisa nanti langsung
menghubungi di nomor WA saya, jadi bisa menitipkannya ke saya sobat. Nah, untuk di motifnya memang ini motif pilihan, jadinya bagus banget kayak gini nih. Nah, keren ini. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang saya katakan untuk di pusakanya adalah pusaka sepuh tetapi maharnya terjangkau. Nah, ini adalah cocok di apa ya? Biasanya para pecinta tosan aji pemula itu memang terkadang banyak juga yang mencari untuk di pusaka-pusakanya mungkin apa ya? Untuk pemula mas, saya mau mencari yang budgetnya itu maharnya terjangkau. Nah, ini adalah saya apa ya, bisa dikatakan saya rekomendasikan kepada Anda. Untuk di kerisnya sendiri ini sudah selesai saya warangkan sobat. Nah, ini sudah selesai saya warangkan. Jadinya seperti ini setelah diwarangi. Ini adalah dapur tilam upih. Nah, konon dapur tilam upih itu adalah sangat cocok sekali diagem oleh para pecinta tosan aji pemula. Nah, ada yang bilang seperti itu karena untuk di pecinta tosan aji itu setidaknya harus memiliki 5 keris atau 5 dapur pusaka. Salah satunya adalah dapur tilam upih. Bahkan di bagian hubungan gonjonya ini sobat, kalau Anda melihat dia ada pamornya seperti kayak pamor tundung mungsuh. Nah, ini bagus ternyata setelah diwarangi akhirnya terus kelihatan. Padahal tadinya sobat sebelum diwarangi sebenarnya ini adalah apa ya? Cuma terlihat gitu saja, nggak ngebior gitu kayak gini. Nah, setelah diwarangi jadinya tambah dadi, tambah ngebior kayak gini untuk di pamornya. Nah, ini adalah dapurnya dapur tilam upih, pamornya adalah pamor waswuta, dan di bagian hubungan gonjonya ini ada semacam kayak pamor tundung mungsuhnya. Ini keren ini ternyata pusakanya. Meskipun dia dapurnya sederhana, tetapi kalau kita melihat seperti ini apa ya, bisalah disandingkan dengan pusaka-pusaka yang bagus itu. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Insya Allah ini adalah pusaka sepuh dengan mahar yang terjangkau. Apalagi untuk di warangkanya ini pun juga warangka ladrang. Beberapa dari para pecinta tosan aji pemula itu banyak sekali yang suka dengan warangka-warangka ladrang seperti ini sobat, ladrang Solo. Nah, oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan, yang menurut dari keterangan teman saya ini didapatkan dari hunternya, yang menurut dari keterangan hunternya didapat dari Mbah Lurah daerah Pacitan sana. Nah, ini berarti bisa dikatakan mantan kerisnya lurah, mungkin seperti itu ya. Karena dari beberapa teman tosan aji, teman-teman hunter itu memang apa ya, mendapatkan pusaka-pusaka dari orang-orang yang dahulu itu seperti kayak kepala dusun atau kepala desa atau lurah atau mantan camat, itu memang punya kebanggaan tersendiri. Dan biasanya pun juga sobat, untuk di pusaka-pusakanya kebanyakan memang pusakanya bagus-bagus, baik itu dari segi garapnya ataupun juga dari pamornya. Nah, pamornya pun juga mendukung dari pamor-pamor kederajatan, itu seperti itu. Nah, ini adalah warangkanya. Jadi warangkanya ini kemungkinan adalah kayunya kayu timuhu. Kayaknya ini adalah warangka bagus sebenarnya di zamannya. Tapi kalau untuk saat ini sudah apa ya, kurang menarik lagi kalau menurut saya. Ini bekas dimakan tikus ini kayaknya sobat. Karena seperti ini, kayak apa ya, kayak dikerikit-kerikiti gitu. Nggak tahu kenapa ya, tikus itu kok suka sekali dengan ngerikit-ngerikiti kayu kayak gini ya sobat. Nah, ini mungkin apa ya, mungkin orangnya dahulu mungkin sudah almarhum, terus sama ini anak keturunannya tidak berani merawatnya, akhirnya terus diabaikan, jadi tidak dirawat, dibiarkan apa adanya. Biasanya itu juga dibiarkan menggantung atau atau berada di apa ya, kayak di tiang rumah gitu, seperti itu biasanya, dibiarkan nggak diapa-apain. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Ini kalau Anda melihat untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh. Ini kayaknya tadinya terbalut apa ya, karat, jadi karat tebal. Karena dari keterangan teman saya kemarin kalau nggak salah ini sudah dicuci. Jadi sudah dicuci, karena saya melihatnya, wah ini kayaknya seksi ini untuk dikerisnya. Akhirnya terus saya mahari. Sudah. Karena gini sobat, saya itu lebih suka memahari pusaka-pusaka yang masih dalam keadaan kotor kayak gini.
Karena apa ya, ada kesannya itu kayak seneng banget gitu loh. Apalagi kalau kita review, ini kan sebagai sebuah dokumentasi bahwasanya ini loh waktu keris yang dalam keadaan kotor itu. Nah, lalu setelah membuat video seperti ini, biasanya nanti kalau sesudah saya warangi ataupun juga sudah saya buatkan warangka baru, itu pun juga akan saya review kembali atau saya dokumentasikan bahwasanya ini loh sebenarnya pusaka-pusaka yang tidak dirawat itu seperti ini, dan setelah dirawat atau setelah diberikan sentuhan yang manja gitu, jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada pusaka jelek sebenarnya itu. Yang jelek itu karena tidak dirawat. Nah, ya contohnya seperti ini, sobat. Ini kalau kita melihatnya kan dekil dan juga kotor, penuh dengan karat. Nanti insya Allah setelah diwarangi, saya sangat yakin sekali ini akan pangling, jadi manggelingi. Untuk di pamornya ini menurut dari keterangan teman saya, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Awalnya ini tak kira adalah pamor Sodolanang, sobat. Karena yang terlihat ini kalau Anda melihat cuma garis di bagian tengah ini saja. Nah, dia sampai ke bagian ujung. Begitupun juga dengan sebaliknya ini. Tetapi menurut dari keterangan teman saya, ini pamornya Tejo Kinurung, Mas. Nah, ternyata di bagian pinggir ini ada pamornya juga ini, sobat. Nah, pamor wengkon. Nah, perpaduan wengkon dan sodo sakler ini namanya adalah Tejo Kinurung. Mudah-mudahan ini nanti pamornya utuh dan juga ngebior gitu, biar door prize. Jadinya dapat door prize ini, sobat. Nah, ini. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 mingguan, saya juga dapat, sobat. Nah, saya juga dapat pamor Tejo Kinurung, dan untuk di dapurnya juga dapur tilam upi. Kalau untuk yang ini, oh ya sama, ini juga tilam upi. Nah, ini tilam upi. Nah, untuk yang ini pun juga tilam upi, sobat. Coba kita akan melihat, mungkin di antara sobat ada yang penasaran kemarin. Sebenarnya ini beberapa waktu yang lalu sudah ada yang menanyakan, Mas, apakah sudah selesai diwarangi untuk di pusaka yang ini? Belum, Pak, masih menunggu teman-temannya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pun juga untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung, sobat. Nah, ini pun juga sama, untuk di kondisinya berkarat dan memang tidak terawat dari pemiliknya yang dahulu. Nah, kalau sudah masuk ke Galeri Bumi Mojopahit, insya Allah nanti pusakanya akan lebih dihargai, sobat. Saya berikan sentuhan yang lembut agar kesannya itu bersih dan juga kesannya itu dia berharga, itu seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah pusaka terbaru yang baru saja saya dapatkan. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek, dan menurut dari keterangan beliau, menurut dari keterangan hunternya beliau, ini didapatkan dari Mbah Lurah dari daerah Pacitan. Nah, ini kerisnya ini dia untuk dibilahnya agak lebar dari yang ini, sobat. Nah, dia memang agak besar untuk yang ini. Kalau untuk ditebalnya hampir sama, tetapi untuk di lebarnya lebaran yang ini daripada yang saya dapatkan yang pertama ini. Nah, oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.